Muta, Masya Allah. Nggak jadi udah bener ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bicara tentang Maulid Nabi, kalau Bang Maulid yang mau kita bahas sedikit, sebenarnya bukan hanya cerita sekitar episode daripada kelahiran Nabi. Bagaimana Rasulullah menjadi produk yang sangat matang. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang anak yang benar-benar sempurna, yang sampai dalam Al-Quran dikatakan innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Al-Quran berjalan. Kenapa? Karena para ustadz dan kiai terlalu sibuk membahas pada sekitar perjalanan akhlak Rasulullah SAW. Padahal jika kita buka secara feedback, kalau kita buka secara sempurna, sebenarnya Maulid Nabi SAW artinya adalah mencontoh dalam segala sisi ruang dan waktu, mencontoh dari segala episode kehidupan Nabi SAW. Bukan hanya tentang cerita kelahirannya, bagaimana akhlak mulianya, tapi sholatnya juga harus kita contoh. Jadi itu namanya Maulid Nabi SAW. Kalau tentang cerita, boleh mudah jodoh dia Bang. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, semua hafal tentang sejarah itu. Tapi yang menjadi konteks kepada kita terkadang banyak manusia membahas tentang sejarah Nabi, namun secara fikih tasawufnya dia tinggalkan. Bagaimana salat Rasulullah SAW. Justru bicara tentang akhlak Rasulullah, bukankah salah satu hadis Nabi diuntaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", salatlah kamu sebagaimana aku sholat. Maka inti pada Maulid itu adalah bukan bicara tentang sejarah Nabi saja, tapi sholatnya Nabi juga harus kita bahas, sholatnya Nabi harus kita contoh, kita jadikan teladan. Karena kalau tidak seperti sholatnya Rasulullah SAW, bukankah ibadah kita tidak akan ada maknanya di hadapan Allah? Betul. Maka hari ini saya tertarik sedikit untuk membahas kalau sekitar 10 menit bagaimana sebenarnya tata cara kaifiat mekanisme sholat yang dicontohkan baginda Rasul SAW. Berarti kalau ada contoh hijau, foto. Ini saja. Sini. Kakak perhatian karena kebanyakan manusia sembahyang di darat lebih sembahyang dia. Asal sembahyang di darat laju dan tombang haji kampung batang sembahyang kan. Nobohatan dulu salah baca on sembahyang tobang demon. Soalnya sembahyang diajar kon di madhab Syafi'i kakak. Urusan hati tadi Syekh kita sudah membahas ya kan. Nah sekarang bungkus hati itu sebelum kena bungkus hati harus bungkus luar dulu kita bahas itu. Syariat yang wajib kita ketahui. Baik, jom. Ulang beton dong handphone ini. Nah sibuk main phone. Tidak. Sunnah pertama yang dicontohkan Nabi SAW adalah lihat apakah sudah rapi, pandang. Arahkan pandangan ke kaki, melihat ini saja sudah mendapat ini satu sunnah maksudnya. Kenapa? Sudah sejajar. Apakah sudah sinkron antara kaki kanan dan kiri maksudnya? Kalau ini agak di belakang, maaf daripada belakang taswiyah, ini sudah mendapat nilai plus satu sunnah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bacaan nas sebelum sholat, baca. Akhir habis, oke. Itu hukumnya sunnah, dapat 2 sunnah. Baru kemudian yang ketiga, coba usollinya, dapat 3 sunnah, itu sunnah. Baru kemudian angkat tangannya coba. Nah sebentar, stop dulu, stop. Hadwal mangkibain, sejajar dengan tahu maksudnya. Sejajar sebelum diangkat ke telinga, ini hukumnya adalah sunnah pertama. Jadi seorang panjang kakak, seorang panjang sebelum sholat. Oke, tadi ada 2 qaul. Kita mengambil qaul yang ini saja dulu ya. Ada sebagian dari bawah langsung ke atas. Tapi yang ini kita ambil qaul yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, yaitu hadwal mangkibain dulu, baru kemudian angkat ke telinga. Coba angkat ke telinga. Bentar, stop. Kemudian ini jempolnya kena dengan anting, 1. Baru kemudian ini agak ke depan dikit, agak merunduk karena ini juga ikut sujud. Ini qaul Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Baru kemudian ini melewatkan, artinya sisa jari daripada telunjuk sampai kelingking, melewati daripada atas atau lebih tinggi daripada telinga maksudnya. Sudah dapat dari sunnah. Satu sunnah, kemudian ada jarak jari-jari maksudnya, namanya takhlil, 1 sunnah. Kemudian menghadapkan ujung jari-jari seperti sujud ke kiblat, ini juga dapat 1 sunnah. Jadi 4 sunnah kakak isun saja. Ustaz saya memang sudah doain, tapi kan anda tidak tahu ilmunya. Nah makanya sama rakaat sholat yang kita laksanakan, tapi ternyata sholatnya Ustaz Aliruddin lebih tinggi daripada kita. Kita dapat nilai 6, beliau dapat nilai 100. Kenapa? Karena sesuai dengan ilmunya Allah dia sholat, itu maksudnya. Oke. Terus Allahu Akbar. Nah ketika Allahu Akbar diucapkan, bar putus dari lisan, barokahnya sampai di sini sedekat maksudnya. Jadi jangan sampai ulang terbalik ke amal sunnah. Kebanyakan manusia tidak memikirkan, artinya tidak terlalu memperhatikan. Silahkan duduk sebentar. Sudah alay maksudnya. Sebagian orang Allahu Akbar, barangnya putus tapi tangan belum nyampe. Atau sebagian tangan sudah sampai, barangnya belum putus. Allahu Akbar. Makruh. Batalkah sholat? Tidak batal sholat, tapi anda
membuang satu potensi ibadah yang sangat tinggi, karena kalau rukun dan fardunya itu sangat betul. Yang akan kita ambil sebagai keuntungan ibadah jual beli adalah sunnah yang kita laksanakan. Sunnah tadi kata Nabi, aku fardu lain zakat di umur udah maksud lain, aku baru sunnahmu, rugilah. Berarti kalau umpang kambing tidak jelas saja sekadar melepas sebuah kewajiban. Ibarat dia yang melukis tangan maksudnya. Oke, lihat sunnah pertama ini satu. Kenapa dengan ada begini? Karena kata Syekh Nawawi Al-Bantan dalam kitab Kanzul Qaul, orang sholat itu sebab membuka tabir bicara, tabir komunikasi dengan Allah. Maka seorang sah, membuka pintu sah, makanya jualan juga begitu. Bukan orang saja, fasayakfika Allah wa samiul alim. Itu diajarkan. Fasayakfika Allah wa samiul alim. Nah, itu dalam sholat itu begitu. Satu, kita sedang membuka tabir pembicaraan dengan Allah, buka forum komunikasi dengan Allah. Maka begini. Baru kemudian Allah kena satu sunnah, melewatkan ketiga kemudian yang empat ini satu sunnah, ini dan sepik bahkan kemudian kasih jarak antara jari-jari satu sunnah. Allahu Akbar. Begitu tangan sampai barnya juga putus maksudnya. Kalau sampai bar duluan baru tangan nyampe, hukumnya makruh. Kalau tangan dulu baru barnya ketinggalan, hukumnya makruh. Yang masih umroh namanya muqarana. Allahu Akbar. Oke? Baru kemudian baca iftitah, tidak boleh pakai bismillah. Kalau pakai bismillah maka nilai iftitahnya akan hilang, tidak terdiri maksudnya. Jadi Allahu Akbar kabiro. Terus kemudian setelah selesai Allahu Akbar kabiro, kalau lagi sosok kakak baca siap wajah ini tidak jadi masalah. Nang kemudian Allahu Akbar kan lagi sosok ini. Baru kemudian Allahu Akbar sampai ketika akan baca Fatihah maka geser sedikit ke sebelah kiri. Kenapa persis di sebelah hati? Karena hati manusia, kalbun manusia dalam kitab Qatrul Ghaib adalah qadarul usbu'ain min fadli yusra, yaitu sekitar 2 jari dari puting sebelah kiri. Ini berarti di sini. Kan? Nah, bahasa kita di kakak namun di kakak ini memang maksudnya di bahasa lain. Tapi manusia tidak kan memang maksudnya bahasa kita naik. Kalau nggak jelas nggak jelas kan. Aduh, baru baca Fatihah. Fatihahnya ada bangkang, udah masalah salah. Isi ada untuk tasbih, jangan sampai ada yang hilang satupun. Oke. Takbir. Lihat. Ketika takbir, tetap kita melangkah seperti takbiratul ihram maksudnya. Allahu Akbar. Tongkat-tongkat di pergulangan di tangan dekat pas tubuh ini toh. Ini toh. Ini dia nggak salah untuk. Dia seorang Tuhan. Baru kemudian kalau kakak kasih jarak, ulang sosok. Makruh. Kasih jarak. Kan? Kasih jarak. Sunnah. Topet ison. Kemudian kasih jarak, ini sudah dapat nilai sunnah juga. Berarti maka dia sudah dapat tambahan. Oke. Baru kemudian yang timat, dia dapat yang timat pudok-pudok. Jadi bukan sampai semonon. Kalau semonon berdoa, aduh, habis main keras. Baru baca subhanallahil azim wa bihamdihi. Adapun adapun sejajarnya ini, ya kan? Yakni dari belakang sampai ke depan kasaf hati wahidah. Kalau diletakkan satu buku maka tidak akan jatuh. Anggaplah ini buku. Aman kan? Aman. Awas dong. Handphone gue. Aman. Saya di video, minum saja. Oke. Jadi kalau kesulitan balik dan naik agak maksudnya dia jarak pak senyamannya. Atau boleh 1 jengkal atau 1 jengkal setengah. Satu kan nyaman. Oke. Paling sujud sembahyang atau nama tinggi pak, tolong udah dulu kan. Nah, saya maksudnya adalah syafii dari pak. Jadi dia berarti kan. Dewas tak sih gua sembahyang dibuat untuk sembahyang. Oke, baru kemudian cukup. Silakan dulu pak. Duduk lagi. Atau jelas. Kalau kita sholat sendiri, maka subhanallah azimnya itu boleh dibaca sebanyak-banyaknya, tapi ambillah yang ganjil. Boleh 3, 5, ya kan? 7, 9, 11, 13, 14 sampai seterusnya. Silakan. Tapi kalau jadi imam jangan asal majid akun tolong pembani yang itu biar winang bayu uning ya kan? Oke, baru kakak jelas son. Sami Allahu liman hamidah. Kebanyakan orang melakukan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Betul loh. Salah. Salah betul lagi. Falamma tamal irtifa, kalau sudah sempurna jauh-jauh, faliyaqul sami Allah baru sami Allah. Ulang obat memerukumi jauh dalam menjadi roh.
dapat nilai satu sunnah. Kalau itu apa? Dalam para utama lagi. On sementara Kak bukan artinya konteks salah dan benar ya. Ini adalah nilai kelas daripada ilmu maksudnya. Oke? Jadi dia surahkan kita jawab. Enggak semuanya Kakak. Jelas. Soal pulang goyang setong makruh bisa batal kalau sampai lewat 3. Makanya tungkol erat. Kitabnya Syarqawi erat. So semua tungkol warna sangkap semua. Baru Rabbana walakal hamd. Nah, kalau menjadi makmum salat, bacaannya bukan sami Allahu liman hamidah. Begitu imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya menyambut dengan Rabbana walakal hamd sampai habis. Kenapa? Karena ada dua malaikat di sana, man wafaqa qaulahu bi qaulil malaikat. Kalau ucapan kita Rabbana walakal hamd sesuai dengan ucapan para malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan segala dosanya. Subhanallah. Sudah darah Tuhan ke sana. Insyaallah tiba-tiba cuma tambahan 4 hari doang. Belum kan? Sallallahu alaihi wasallam. Oke, baca Quran. Sujud dikika sudah bisa sunnah naik. Ya kita ulang angka takbir makruh kan, mau sujud kan? Oke. Sunnah pertama, Allah. Langsung kamu ucap Allahu Akbar tidak. Sujud kakak. Falamma qaruba ila sujud. Manakala sudah dekat kepada sujud baru ada ucapan Allahu Akbar. Jadi kalau Allahu Akbar apa? Jangan soal dari sujud kala. Kalau besok kalau gini orang Allah nggak sampai mencetak dulu. Oh, sambung dulu dia selesai. Sujud dong tinggi. Sip dulu on. Allahu Akbar. Jadi nggak ada ngabang kontek kenapa jero-jero on makmum aso? Karena makmum dia kan dia akan mengikut dari ucapan imam. Nah kalau dari Allahnya maksudnya begitu mau persenjong dan jawabannya otomatis aja masuk makmum dah poso kan. Orang baru kontek dengan jero-jero on makmum aso. Ada lo sampai dari membaru Allahu Akbar ini ya. Belum lo sampai ya kan. Makanya ada konsep itu kalau orang yang tahu fikih dia nggak mungkin mendahului imam. Maka sunnah pertama dia kata 1 sunnah total baju lupa 2 sunnah tolong sunnah. Nah, jadi lutut dulu 2 telapak tangan baru kemudian kening. Kemudian wajibkah kita memisahkan ikung di tempat sholat? Hukumnya adalah sunnah. Ikhtilaf para ulama. Maka ulama yang mengatakan maksudnya masker itu nggak boleh dipakai ketika sholat, berarti ulama yang mewajibkan untuk warna malu tongkol ikung di maksud sunno itu ada 2 qaul, ada 2 mazhab maksudnya, ada 2 pendapat. Berarti oke. Sujud kok, sujud. Pertama Kak yang wajib ujung jari-jari harus berdiri, ujungnya menghadap kiblat. Kemudian ini onpas sejajar dengan bahu, anggo sadoho tarmilia sotik, anggo bahan kalapun isang dinongan, dompit sotik, online mah. Ondo sejajar bahu, jari-jari pertama. Kalau perempuan ini persejo. Jelas Kak. Baru subhanallah rabbiyal a'la. Cukup. Sah. Tangan diikat. Tip karena masih duduk antara 2 sujud. Kemudian dikasih jarak. Masuk dia. Nilai plus di sujud Kakak. Sunnah setara sadari. Betul kan? Anak gue tolong dia bang 70 sunnah yang bangsa supaya ini. Sunnah. Sujud lagi. Dia baru disuruh ngomong insyaallah. Terus. Nah, masuk. Jadi kata, oke. Kan tahu dong memang rekan kedua kan? Jadi sunnah pertama, ulang langsung. Ini jalan satu mukhtatifah, hukumnya sunnah. Jadi ulang langsung. Allah makruh. Jadi istirahat. Asal sudah ingin minta sebelum tenaga untuk selanjutnya. Masuk di akhir zaman tambahan masuk sampai masuk Nabi Muhammad kebutuhan hidup. Di mana semua itu susah termasuk hampir kan? Tidak. Jangan sampai mukhtatifah. Kalau kata Kak, sekedar ucapan subhanallah, jauh-jauh. Maaf, sunnah menunggu tanggal termasuknya aktimat namanya. Sunnah, jauh-jauh. Angkat tangan.
berhenti langsung ya, sah seperti biasa. Nah sekarang lanjut tasyahud awal. Tasyahud awal kan? Tangan begitu dari sujud, maka yang sebelah kanan sudah 3 digenggam, 2 ditempatkan. Maksudnya kan mau kontak sonor kan? 3 genggam, 2 ditempatkan. Coba at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah sampai habis, lalu kemudian asyhadu an la ilaha, arahkan pandangan di kalimat Allah naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Jelas. Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Turun apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Baru selesai syahadat, arahkan kembali ke tempat sujud pandangan. Jadi sunnah hukumnya mencelok. Isirik saja orang. Isirik saja orang. Nah, selesai syahadat, arahkan kembali pandangan ke sini. Jelas ya? Baru kemudian lalu rakaat kelima. Angkat takbir, baru angkat sempurna sunnah kan. Berarti yang angkat takbir rakaat pertama dan ketiga. Jelas ya? Nah sekarang tasyahud akhir. Tasyahud akhir duduk seperti biasa namanya tawarruk. Nah, soal kan baca tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad masuk sampai innaka hamidum majid. Jadi dapat jamaah belum? Nah ketika imamnya belum mengucapkan salam, maka kita jangan menjatuhkan tangan, biarin aja begini. Makanya kan ada doa yang diajarkan Nabi, contohnya doa anti-dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam sampai habis kan? Sama Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran sampai habis. Baru kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itarcel bidung di bawah muka. Sokong dan jadi. Wis alamat kon salam di bawah. Tu makmum dan orang Malaysia dan para malaikat yang ada di masjid. Tu si alamat di salam di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi seorang imam sunnah hukumnya menyebelah kanankan jamaah. Jamaah ada di sini. Jangan dikumel. Kecuali di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kalau di Masjid Nabawi kita sebelah kanan kan jamaah, kita sedang membelakangkan kiblat. Betul. Maka kalau di Masjid Nabawi wajib hukumnya menyebelah kiri kan jamaah. Nah, sudah itu Masjid Nabawi. Lalu karena pernah seorang pendatang dari negeri Syria, dia bertanya kepada Imam Malik, mazhab Maliki, kemanakah saya berdoa di Masjid Nabawi, hadap kiblat kepada Allah atau hadap kubur Rasulullah? Dimoni Imam Malik, menghadaplah ke kubur Nabi karena anda dengan Nabi akan sampai kepada Allah. Kalau anda tidak dengan Nabi tidak akan sampai kepada Allah. Itu qaul Imam Malik. Jadi kalau Masjid Nabawi kita sebelah kiri kan jamaah supaya kita tidak membelakangkan kiblat, gitu ya. Baru kemudian bersilah-silah. Terus supaya nanti mau sepukul baik. Hukumnya sunnah kan. Doanya Allahumma dhhab 'annil hamma wal hazan. Pilih. Allahumma dhhab 'annil hamma wal hazan. Allahumma dhhib 'anni al hamma wal hazan. Doa anti galau, ya Allah lindungilah aku daripada Allahumma dhhib anni al hamma wal hazan. Anni al-hamma wal hazan. Hazan. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya don't be sad, jangan sedih. Aduh. Sambil mengusap muka. Itu hukumnya sunnah sepaket dengan begitu sebelum salam atau innaka hamidum majid kita membaca Allahumma na'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal kan. Baru Allahumma inni dzalamtu nafsi sepaket berdoa Allahumma dhhib 'anil hamma wal hazan. Sepaket peka. Baru kemudian bersila-sila subhanallah usaha on aso gunanya adalah untuk memupus kemakruhan yang kita lakukan dalam sholat. Maka insya Allah anggo sedih kakak sumbayang ta jo sudah sunnah nai bahat untungmu bahat labomu bahat insya Allah fatilah dalam kita sesudah insya Allah. Tapi sholat nah begitulah contoh yang sholat yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i sebagaimana diterima oleh beliau sanadnya dari Imam Malik dan dari guru beliau yang bernama Waki'. Jadi ada 2 sanad kita terima sholatnya. Insya Allah mudah-mudahan berlaksana maka jelaslah sallu kama ra'aitumuni usolli. Begitulah pengkajian maulid kakak. Jadi na maulid itu ngana itu bisa jodoh kono non kan? Sudah na maulid di kakak. Indah menjadi dengan lagi son dia isi udah dia pokoknya kita jual kan? On bawa hatikan di maulid. Ada pertanyaan? Ada.